Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Zahir. Pada pertemuan ini kita akan membahas apa itu ideologi Pancasila. Langsung saja, bahwa ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai luhur budaya yang religius dan digunakan oleh bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, idios dan logos, yang berarti tujuan, pandangan, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuannya. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan untuk cara berpikir dan mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Jadi teman-teman, selain bunyi kelima Pancasila yang harus kita hafal dan kita pahami, penting juga untuk mengetahui mengenai ideologi Pancasila. Dengan begitu, kecintaan terhadap negara ini akan makin bertambah dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga rasa nasionalisme. Dan materi kedua akan disampaikan oleh Nur Aniza Suyanto. Ya, saya Nur Aniza Suyanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Pancasila dan ideologi dunia. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Banyak jenis ideologi di dunia ini dan hampir masing-masing negara mempunyai ideologi. Nah, yang pertama adalah mengenai tentang Pancasila dan liberalisme. Periode ini berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 dan disebut sebagai pemerintahan demokrasi liberal. Tetapi Indonesia tidak menerima liberalisme. Kenapa? Dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan. Hal itu diperkuat oleh pendapat Kailan bahwa negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan dan bahkan membolehkan untuk mengkritik agama. Hal itu sangat bertolak belakang dengan Pancasila, bukan? Pancasila memiliki rumusan ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan nuansa yang khas, yaitu bukan negara yang sekuler yang memisah-misahkan antara agama dan juga negara. Yang kedua adalah Pancasila dan komunisme. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena komunisme menolak agama dalam suatu negara dan komunisme ingin mengubah ideologi Pancasila. Nah, ideologi komunisme ini tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak militer individu tidak diakui. Ideologi semacam ini bersifat otoriter yang menuntut penganutnya untuk bersifat dogmatis atau hanya ikut-ikut. Nah, ideologi ini bersifat tertutup, sedang Pancasila bersifat terbuka dan dinamis, yang memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam setiap zamannya. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan agama. Pancasila dan agama memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman ideologi bernegara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beragama dan berpancasila, yaitu 1. Pancasila jangan ditarik menjadi agama, dan juga agama jangan ditarik menjadi ideologi terbatas sebab akan menimbulkan bias konsep. Ideologi yang dirumuskan oleh manusia tidak bisa diminta pertanggungjawaban untuk mengurus komitmen rohani karena di luar nalarnya, dan sebaliknya ketika agama diminta pertanggungjawaban untuk tujuan atau kepentingan terbatas, maka akan mengalami bias konsep. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pada tingkat mikro dapat disandingkan dengan ideologi lainnya seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan ideologi lainnya. 3. Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu dikutak-utik lagi, sudah sangat ideal dan syarat makna untuk berbangsa dan bernegara. Untuk unsur agama terbawa, budaya sudah terwadahi, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan serta unsur-unsur modernitas terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan platform ideologi yang ideal. Jadi, jangan pernah berhenti membicarakan identitas Pancasila sekalipun masih terdapat bolong-bolong di dalam realitanya. Kita perlu bersyukur telah memiliki rumusan bernegara dan berbangsa yang sangat baik. Saya Muhammad Fatir. Saya akan menjelaskan makna ideologi Pancasila dan fungsi ideologi Pancasila.
Yang pertama, makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersamaan. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Sekian dari saya. Nama saya Sri Astuti, NIM saya 2110100027. Di sini saya akan menjelaskan tujuan ideologi Pancasila dan dimensi ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Kelima, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membedah-bedahkan. Dimensi ideologi Pancasila yang pertama, dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ini memberikan harapan bagi kehidupan lebih baik. Kedua, dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Ketiga, dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi Pancasila untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial Indonesia. Nama saya Yunita, nomor induk saya 2110100011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ideologi Pancasila. Nah, contoh ideologi Pancasila ini ada 5, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati sesuai adat ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Merupakan contoh ideologi dari sila kedua itu. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Contoh ideologi Pancasila yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi. Dari situlah masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan.